Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kap Mojokerto, Bapak Haji Nurwiji dan semua jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Asia Kap Mojokerto dengan semua jajarannya. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan pada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa tampil di mimbar yang amat mulia ini. Salam sayang saya kepada anak-anak yang sudah membacakan Al-Quran dengan bagus, ya. Insya Allah akan menjadi kader persyarikatan, kader bangsa, dan akan kader agama pada masa-masa yang akan datang. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang amat mulia ini menambah semangat, menambah gairah di dalam menjalankan ajaran agama serta istiqomah di dalamnya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, belum lama kita meninggalkan bulan Ramadan. Bulan Syawal masih bersama-sama kita. Itu artinya kita ini masih kental, kita ini masih kelihatan segar dengan nilai-nilai unggul, dengan nilai-nilai utama yang sudah kita ambil, yang sudah kita petik dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan bagi kita adalah satu tempat untuk menempa diri, adalah satu kesempatan untuk memperbaiki diri, satu kesempatan yang sebaik-baiknya untuk sebuah proses internalisasi nilai-nilai unggul, proses internalisasi nilai-nilai utama yang tentu saja akan bermanfaat sekali bagi perjalanan kita ke depan di dunia wal akhirah. Kita tahu bahwa saat Ramadan kemarin ibadat kita lebih kencang daripada biasanya. Infak kita lebih kuat daripada biasanya. Keakraban kita dengan Al-Quran lebih mesra daripada biasanya. Itulah satu fakta di mana bulan Ramadan menjadi puncak dari segala macam kebaikan kita, di mana bulan Ramadan sebagai satu fakta yang paling baik dari semua kebaikan kita. Dan tentu saja kita harus bertanya kepada diri kita, apakah nilai-nilai utama, apakah nilai-nilai unggul yang sudah kita unduh, yang sudah kita petik dalam bulan Ramadan itu masih tetap terjaga sampai sekarang dan seterusnya, masih tetap terpelihara sampai sekarang dan seterusnya. Itulah tantangan kita bersama pasca Ramadan. Atau dalam bahasa lain, apakah kita masih istiqomah dengan nilai-nilai unggul, dengan nilai-nilai utama yang kita jalankan dengan sebaik-baiknya
pada saat bulan Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk sebuah proses penjagaan, sebuah proses pemeliharaan dari nilai-nilai yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Setidaknya pertama adalah nilai kepatuhan menjalankan ajaran agama. Yang kedua adalah nilai kedermawanan. Yang ketiga adalah nilai kesabaran. Dan yang keempat adalah nilai keakraban dengan Al-Quran. Hadirin sekedar mereview hal-hal yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan pengalamannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu paling dermawannya orang. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kedermawanan beliau menjadi-jadi, kedermawanan beliau memuncak pada saat bulan Ramadan ketika Jibril datang temui beliau. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan liyudarisahul Quran. Adalah Jibril setiap malam Ramadan datang temui beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatan nasi bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling dermawannya orang. Bahkan kedermawanannya melebihi angin yang bertiup kencang. Kalau angin bertiup kencang, kesejukannya dirasakan semua orang. Kalau angin bertiup kencang, hembusannya dirasakan oleh semua orang. Demikianlah kedermawanan Rasulullah, manfaat bagi semua lapisan umatnya. Nah, dari hadis ini tentu kita bisa mengambil satu pelajaran yang berharga. Bahwa pasca Ramadan kita harus menjaga nilai-nilai itu. Pasca Ramadan kita harus menjaga nilai-nilai unggul dan utama itu. Kalau sebelum Ramadan kita tidak pernah qiyamul lail, kemudian Ramadan kita hiasi hidup kita dengan qiyamul lail, apakah pasca Ramadan kita masih istiqomah dengan qiyamul lail? Inilah tantangannya. Kalau setelah Ramadan kita masih istiqomah dengan qiyamul lail, berarti kita sudah menjaga, sudah memelihara nilai-nilai unggul yang kita jalankan pada bulan Ramadan. Saya tidak minta jawaban dari jenengan semuanya, cukup diresapi sendiri-sendiri. Yang kedua adalah nilai kedermawanan. Mungkin sebelumnya kita bakhil, karena Ramadan menjadi dermawan. Mungkin sebelumnya agak dermawan, karena Ramadan menjadi dermawan. Mungkin sebelumnya dermawan, karena Ramadan menjadi super dermawan. Hadirin dalam Islam, kedermawanan, berbagi, kepedulian sosial adalah bagian integral dalam kehidupan orang beriman. Bukan soal besar kecil, bukan soal banyak sedikit. Karena kalau soal besar kecil, kalau soal banyak sedikit, maka yang berinfak itu hanya orang kaya. Orang miskin tidak berinfak. Maka yang berinfak itu hanya yang masih dinas, yang sudah pensiun sudah tidak infak lagi. Yang masih dinas Pak ceperan banyak, sekarang sudah pensiun, tinggal 80% dari gaji pokok. Kalau perkara ini, sementara cicilan belum tuntas. Bukan soal itu. Tapi soal apakah kita berani mengekspresikan iman kita yang abstrak itu dalam bentuk perbuatan yang konkret. Karena amal soleh itu adalah konkretisasi dari iman yang abstrak yang bersemayam di dalam hati. Tapi soal apakah kita
konsisten dengan pernyataan kita bahwa kita tempatkan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada segala sesuatu di luar keduanya, dalam arti beranikah kita mengorbankan sebagian dari milik kita untuk Allah dan Rasulnya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi bersabda, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, kalau satu dari 3 hal itu ada pada diri seseorang, maka ia mampu merasakan manisnya iman, mampu merasakan lezatnya iman. Pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sekiranya ia menempatkan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala sesuatu selain keduanya. Ketika ada perintah infak, ya kita jalankan. Ketika ada perintah sholat, kita kerjakan. Ketika ada perintah amal soleh yang lainnya, kita jalankan. Itu konsekuensi dari pernyataan kita bahwa kita tempatkan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala sesuatu selain keduanya. Makanya jangan heran ya, kalau ada orang kaya kemudian investasikan miliaran duitnya untuk umat, miliaran duitnya untuk dakwah. Karena orang ini sudah merasakan manisnya iman. Orang ini sudah merasakan lezatnya iman. Makanya dalam Marxisme, orang beragama itu disebut sebagai kecanduan agama. Karena kecanduan, ya keracunan. Sehingga dikatakan agama itu adalah candu masyarakat. Dalam Marxisme. Karena mereka heran, orang beragama itu seperti itu perilakunya. Kita kerja ini ya, banting tulang kita sendiri. Kita kerja ini peras keringat, ya keringat kita sendiri. Kok setelah dapat duit banyak, suruh zakat, suruh infak. Lah kok nyimut? Tapi itulah orang yang beragama, orang yang memiliki iman tidak segan-segan untuk mengorbankan harta miliknya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, bukan soal besar atau kecil, bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal beranikah kita mengekspresikan iman kita dalam suatu tindakan yang konkret, yang terukur, yang measurable. Kalau iman kan tidak terukur. Pak, iman jenengan kuat apa lemah? Wah, saya tidak punya alat ukur iman. Seandainya ada alat ukur iman itu bisa saya pakai iman saya ini kuat atau iman saya lemah, tidak bisa. Tapi kuat lemahnya iman seseorang diukur dari sejauh mana ia mengekspresikan imannya itu dalam perbuatan-perbuatan yang bisa diukur, measurable, dari kerelaannya berzakat, berinfak, dari semangatnya menjalankan ajaran agama. Wong subuh itu wah meneruskan turu enak sekali, tapi dia bangun sampai kalau mandi dan pergi ke masjid, itu kan ekspresi dari iman. Tapi kalau suhu udara itu suhu badan apa namanya alat ukurnya itu termometer. Dan dilarang kok termometernya iman kan tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengukur kuat dan lemahnya iman kita kecuali dari ekspresi yang kita tampakkan dalam lahiriah kita. Bisa saja yang kecil dalam pandangan manusia belum tentu kecil dalam pandangan Allah. Bisa saja yang besar dalam pandangan manusia juga belum tentu besar dalam pandangan Allah. Karena yang besar dan kecil dalam pandangan Allah adalah keikhlasannya,
ketulusannya. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang infakkan hartanya pada jalan Allah seperti semai sebutir biji-bijian tumbuh batang memunculkan 7 helai tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 butir biji-bijian yang semula hanya 1 butir itu berkembang biak sedemikian rupa menjadi 700, bahkan lebih banyak lagi karena Allah lipat gandakan untuk siapa saja yang Ia kehendaki. Karena Allah wasi'un, maha luas pemberiannya, alimun, maha mengetahui atas hal ikhwal perbuatan hambanya. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Sama juga jangan meremehkan kemaksiatan walaupun kecil. Kebaikan kita mungkin kecil dalam pandangan manusia, tapi dalam konteks yang lebih luas, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya ingat di satu jamaah masjid, ya, di satu tempat, mereka ada gerakan one day 1000. 1 hari 1000 rupiah. Berapa sih Pak 1000 rupiah itu? Orang ngamen itu sekarang dikasih 1000 rupiah di remang. Oh, 1000, dapat apa-apa. Tapi kalau jamaah kita 100 orang saja, one day 1000, setiap subuh ada 100.000. Nah, kalau setiap hari 100.000, kemudian 1 bulan 30 hari, menjadi berapa? 3 juta. Ya lumayan, sudah kasnya PRM kalau setiap bulan ada 3 juta. Lalu tinggal political will ya dari kita. Ada enggak inisiatif untuk lebih baik, inisiatif untuk lebih maju? Misalnya 1 PRM dihitung ada sekian orang, katakanlah jumlahnya tadi itu 100 orang. Nah, kalau one day 1000 berarti PRM itu setiap bulan ada dana 3 juta. 1 tahun berapa? Sehingga dakwah kita bisa hidup dan dakwah kita bisa berjalan. Baik, yang kedua adalah nilai kesabaran. Hadirin, puasa itu memang benar-benar melatih kita untuk sabar. Makanya para ulama akan mendefinisikan asyamu ay al-imsaku anil muftiratil ma'uda biqasdil qurbati ilallah ta'ala. Demikian para fuqaha mendefinisikan as-sawmu ay al-imsaku anil muftiratil ma'huda biqasdil qurbati ilallah ta'ala. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal tertentu yang membatalkannya dengan tujuan kurban, pendekatan diri kepada Allah. Kita disuruh sabar, sehingga tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Walaupun makanan itu milik kita, walaupun minuman itu milik kita, walaupun yang di depan itu adalah istri saya, ya jangan sampai istrinya tetangga lagi lopon. Tapi disuruh oleh agama untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak hubungan suami istri, walaupun sejatinya itu adalah milik kita. Itulah sebuah proses yang diajarkan oleh agama supaya kita memiliki kesabaran. Kalau terkait hal-hal yang mubah tadi,
kita mampu bersabar. Apalagi untuk hal-hal yang haram, tentu kita lebih mampu untuk bersabar. Sehingga kemampuan seseorang mengendalikan emosinya, kemampuan seseorang mengendalikan amarahnya adalah bagian dari karakteristik hamba Allah yang bertakwa. Kita tahu Allah berfirman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending, hasil akhir dari saum Ramadan membentuk pribadi yang bertakwa, membentuk hamba yang berkarakteristik takwa. Itu Al-Baqarah 183. Coba hubungkan dengan Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kalau yang di sini la'allakum tattaqun, yang di sini u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, cepat-cepatlah kalian melakukan satu amal yang bisa mendatangkan ampunan atau maghfirah Allah, juga jannah atau surga yang disediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang infakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dagangan laris atau biasa-biasa saja, baik ketika masih dinas atau sudah pensiun. Dulu Pak, masih dinas ceperannya banyak, malah ceperannya itu jauh lebih banyak dari honornya. Ada orang cerita gitu. Saya tanya, lu kok bisa? Loh iya, papanya anak-anak itu ceperannya malah lebih banyak daripada gajinya. Prosesnya gimana? Ya kan papanya anak-anak itu kerja di bank. Nah kalau ada orang mau ambil kredit itu harus pakai agunan. Agunannya harus memadai setidaknya 2 kali lipat dari duit yang akan dipinjam. Tapi ada orang yang agunannya itu tidak memadai. Pinjam 10 miliar. Agunannya kalau ditotal ya mungkin 10 miliar, padahal harus minimal agunan yang ditaruh itu harus 20 miliar. Nah itu kalau diloloskan oleh papanya anak-anak, oh fee-nya besar sekali. Itu kok dibilang fee. Itu bukan praktek ilegal ya. Akhirnya kredit macet, pengusahanya lari ke RRC sana, asetnya disita, dijual, gak ngatasi untuk melunasi hutang-hutangnya. Lo agunannya kecil. Bulan agunan kecil kok dulu bisa lolos. Lah itu ada yang tanda tangan, makanya ceperannya banyak. Pembunuh dibilang ceperan. Itu duit haram namanya. Baik. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, yang mampu mengendalikan emosinya dan gampang mudah memaafkan kesalahan sesamanya. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah yuhibbul muhsinin. Mudah diucapkan, tapi belum tentu mudah dipraktekkan. Kalau kesalahannya Pak, saya maafkan. Tapi proses hukum saya minta jalan terus. Tak bodoh aja gitu. Betul. Tidak mudah. Orang menjalani satu tingkatan akhlak yang sedemikian tingginya yang diajarkan oleh Al-Quran.
Makanya Nabi pernah mengatakan, laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu man malaka nafsahu indal ghadabi. Orang kuat bukan juara gulat. Orang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya saat emosi. Yang mampu menguasai dirinya saat marah. Menurut saya Bapak Ibu, kalau orang marah itu jelek. Yang ganteng langsung jelek, yang cantik langsung jelek. Biasanya senyum jadi mencucu. Biasanya matanya berbinar-binar jadi mendeli. Biasanya tutur katanya halus lembut jadi kasar. Masya Allah, saya itu pernah mendengarkan tetangga itu ya, antara seorang dengan menantunya, sesama perempuan, malam hari lagi, wah tiba-tiba dar-dor, namanya kebun binatang itu mengudara semua makhluknya. Nah ya, apa setelah itu apa gak getol gitu kira-kira ya. Tapi yang ini, yang agresif itu mertuanya, menantunya diem menunduk. Allah. Yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin, manusia dalam Al-Quran itu kan disebut dengan berbagai macam kata, dengan berbagai macam frasa. Al-insan apa artinya? Manusia. An-nas apa artinya? Manusia. Al-basyaru manusia. Bani Adam juga manusia. Loh, katanya berbeda-beda kok kita terjemahkan sama dengan manusia. Ya itu karena bahasa kita terbatas, tidak mampu mewadahi kekayaan bahasa yang ada dalam Al-Quran. Padahal seharusnya beda kata, beda makna. Karena dalam bahasa Arab ada kaidah bahwa dalam bahasa Arab ini tidak ada sinonimitas, tidak ada. Beda kata pasti beda makna. Kalau kemudian semuanya tadi kita terjemahkan manusia, nah itu menunjukkan bahwa bahasa kita yang terbatas, tidak mampu mewadahi kekayaan bahasa yang ada di dalam Quran. Nah, setelah dikaji melewati satu metode penafsiran yang disebut penafsiran tematik atau penafsiran maudhu'i, dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Kalau manusia disebut al-insan dalam konteks ini, manusia disebut an-nas dalam konteks ini, manusia disebut al-bashar dalam konteks ini, manusia disebut Bani Adam dalam konteks ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang Bani Adam saja, karena kaitannya dengan tema pengajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada enggak ayat Al-Quran yang menyebut manusia Bani Adam? Ada enggak ayat Quran yang menyebut manusia Bani Adam? Tentu ada. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei Bani Adam, kenakan pakaian indahmu setiap kali pergi ke masjid. Jangan sarung nggak tahu disetrika melinding dipakai aja. Kalau dulu waktu kita masih kecil itu ada sarung melinding, sekarang nggak ada sarung melinding. Ya, zaman dulu Pak, ya sarung dari bahan yang dasar murah-murah itu. Sekarang jenengan sudah pakai PHS semua. PHS yang paling murah ya 700-800 ribu sekarang.
Ya Bani Adam, hei Bani Adam, khudhu zinatakum, kenakan pakaian indahmu inda kulli masjidin, setiap kali pergi ke masjid. Wa kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah melampaui batas atau berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya ia, Allah maksudnya, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau berlebihan tadi. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Pak Haji Nurwiji tadi yang usianya sudah berapa tadi? 76, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita juga seperti beliau, usia sepuh tapi masih kuat melakukan aktivitas dakwah. Itu namanya teklek kayu jati, tambah tuwek tambah koyok jati. Jangan sampai gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Di dunia ini, negara atau bangsa yang paling baik indeks kesempatan hidupnya adalah Jepang. Dengan cari orang usia 100 tahun di Jepang banyak. Tapi di Mojokerto ini cari orang yang usianya 100 tahun sudah hampir tidak ada. Itu artinya indeks kesempatan hidup masyarakat Jepang lebih baik daripada indeks kesempatan hidup masyarakat yang ada di sini. Kemarin saya ketemu teman ini ketemu dengan mantan pejabat Orde Baru yang namanya Profesor Dr. Engineer Wardiman Jojonegoro. Ya, dulu kan Menteri Pendidikan ya zaman Orde Baru. Nah, Pak Wardiman itu sekarang usianya sudah 92 tahun. Nah, terus teman-teman tanya, Pak Wardiman, apa resepnya? Kok jenengan masih sehat di usia yang 92? Apa beliau menjawab? Jangan tanya resep. Apa kamu kira enak orang usia setua saya ini? Tidak enak. Di mana Pak tidak enaknya? Saya itu tidak punya teman. Teman-teman seangkatan saya sudah tidak ada semua. Ngobrol sama anak-anak muda sudah gak nyambung, beda dunianya. Jadi terlalu tua juga tidak enak juga. Kembali ke Jepang tadi. Kenapa bangsa Jepang memiliki indeks kesempatan hidup sedemikian baiknya sehingga menemukan orang usia 100 tahun itu telecehan di sana? Salah satunya mereka memiliki gaya hidup yang teratur. Salah satunya pola makan. Pola makannya itu rasional. Rasional itu kondisi kesehatan saya itu seperti apa, kebutuhannya apa, itu dijalankan dengan baik, dengan disiplin. Karena kesehatan menurut dokter seperti ini, maka karbohidrat yang masuk di tubuh sehari harus sekian gram. Nutrisinya ini, vitaminnya ini. Itu namanya pola makan rasional. Sehingga di Jepang itu jarang sekali orang memiliki penyakit obesitas, gembrot, kegemukan, itu jarang sekali. Tapi kita ini beda. Pola makan kita ini tidak rasional, tetapi emosional. Wis prasmanan kiki ledro ale empuk digasak sak balung-balunge. Malam tidur, kamu tidur tangannya aku kabeh. Lah sampean Pak, mungkin ke sapa haji sampean entekno, katanya istrinya. Lah ya kemana dong sawe gak temu kikil sih gasak ae. Nah itu makannya emosional. Salah satu ciri makan itu emosional tidak berhenti kecuali keringetnya sak jagung-jagung. Lah siang-siang istrinya bikin
tempe, terong, pecel santen, ya. Ada ikan panggangannya juga, segorin menur-menur anget pisan. Wis kailing moro tua pokoknya. Lah itu tidak berhenti kalau tidak keringetnya sak jagung-jagung. Ayat mengatakan kalau manusia disebut Bani Adam, ingatlah kamu bahwa kamu itu anak cucunya Adam, kamu itu min dzurriyyati Adam. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Kacang pora ninggal lanjarane, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau Nabi Adam pernah khilaf, sebagai anak cucunya pasti pernah khilaf. Kalau Nabi Adam pernah salah, sebagai anak cucunya pasti pernah salah. Saya tanya, kalau ada yang berani menjawab tidak pernah, ya, saya kasih hadiah umroh 1 tahun 7 kali. Adakah di antara jenengan semuanya yang benar-benar tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Seandainya ada, tidak ada ajaran istighfar itu tidak ada. Justru karena ada ajaran istighfar, karena manusia memang mahalul khotok wanisyan itu katanya pepatah bahasa Arab. Memang terminalnya khilaf dan salah. Kan ayat mengatakan apa? Allah bilang kepada nabinya, katakanlah hai Muhammad pada umatmu bahwa aku declare, bahwa aku menyatakan bahwa siapapun orangnya yang datang kepadaku dalam keadaan mengakui kesalahannya, maka aku akan mengampuninya. Kul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, ayat tadi mengatakan seperti itu. Tetapi ingat bahwa Nabi Adam alaihissalam yang pernah salah, yang pernah khilaf itu tidak terus-menerus di dalam kesalahannya, tidak terus-menerus di dalam kekhilafannya. Allah ajarkan kalimat-kalimat pertaubatan, dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Makanya dikatakan walam allazina idza fa'alu fahisyatan. Orang-orang yang apabila melakukan satu perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau perbuatan dosa secara umum, sontak dzakarullaha, ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus atas sesuatu yang telah dilakukannya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui hal itu. Nah, inilah apa bagian dari as-sabru ala ta'ati, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah nilai cinta pada Al-Quran. Sebelum Ramadan ya jarang-jarang baca Quran. Begitu Ramadan, walaupun bacanya geradul-geradul, ikut juga tadarusan di masjid, di musola, malah dibuanter mau pakai apa namanya soundboard yang ada di masjid itu sampai malam, sampai tetangganya berbekan nggak bisa tidur. Ya memang seneng sih tadarus di masjid itu kan, setidaknya ya ada kuenya, ada kopinya. Malah kadang-kadang teman-teman ya zaman dulu walaupun ngajinya lancar itu dibikin tidak lancar.
Ya karena di situ tidak ada atau belum datang hidangannya. Ngaji warzuqhum minas samarati roti. Ya kesannya tidak lancar, tapi maksudnya rotinya mana gitu. Begitu rotinya datang ya langsung lancar kan sih. Tapi saya masuk sini tadi langsung bau rawon, saya tiba masak rawon namanya. Cobalah kita ini yang memiliki kitab suci namanya Al-Quran, berakrab-akrab diri, familiar gitu loh. Luangkan waktu setiap hari, tidak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit cukup. Baca 1 makro, 2 makro setiap selesai sholat maghrib, atau kalau tidak sempat setiap selesai sholat subuh. Tidak usah banyak-banyak, 1 hari khatam 30 juz, bacanya beremeng seperti tawon madu gitu. Tambah gak karu-karuan. Itu hanya sebagai bukti bahwa hidup kita ini ada hubungannya dengan Al-Quran. Pengakuan bahwa Quran itu kitab suci kita nyata dalam hidup kita. Karena kita meluangkan waktu 5 menit, 10 menit, tidak banyak-banyak. 1 makro, 2 makro cukup sudah. Nabi pernah mengatakan ahabbul a'mali ilallah madama wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang terjaga istiqomahnya, yang terjaga keajekannya, kontinuitasnya, walaupun kecil, walaupun sedikit. Setiap hari 1 makro, setiap hari 2 makro, tapi istiqomah aja terus menerus lebih dicintai oleh Allah daripada 1 hari khatam 30 juz, setelah itu kelas tidak dibuka sama sekali. Mana ekspresi cinta kita kepada Quran? Itu nilai-nilai yang selama Ramadan sudah kita jalankan, tapi jangan berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Tetaplah istiqomah menjaga nilai-nilai tadi, nilai kepatuhan menjalankan ibadah, nilai kedermawanan, nilai kesabaran, serta nilai cinta pada Al-Quran. Yang mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semua yang saya hormati, untuk infak pada pagi ini kita mendapatkan 2.645.000. 2.645.000. Ada di Bangil, terus nanti jam 1 kan diundang Pak Heru, Ketua PDM Kota, mantu. Dan saat itu ada rekan Bapak mereka untuk kegiatan pagi dengan baca doa akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, atut enggak? Kula biasa ya. Panas. Bisa.